untuk dimension style. Jadi dimension style ini berfungsi sebagai style dalam dimensi yang akan kita buat. Nah, ketika di sebelah sini ya bisa dilihat. Nah, ini bisa kita edit untuk stylenya. Mungkin ketika ukuran dari notasinya terlalu kecil, atau mungkin akan kita ganti bentuknya seperti apa, atau mungkin warnanya seperti apa. Nah, ini bisa kita setting di dimension style. Nah, ini berada di sebelah sini ya, di annotation. Nah, setelah itu ada di sebelah sini di dimension style. Kita klik. Nah, maka akan muncul dimension style manager seperti ini. Nah, di sini yang sudah disediakan oleh AutoCAD ini adalah bernama standar dengan mungkin teksnya berukuran seperti ini, lalu untuk simbolnya seperti ini, line seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar kita membuat ini ya, membuat dimension style yang baru? Nah, ini caranya tinggal kita klik new. Nah, setelah itu akan kita namakan apa sesuai dengan fungsinya. Nah, katakanlah di sini saya ingin memberikan nama denah, karena ini akan saya aplikasikan pada pemberian notasi di denah atau dimensi di denah. Lalu untuk standar start width-nya bisa kita pilih annotative atau standar. Nah, mungkin di sini standar saja. Setelah itu untuk user for-nya all dimension. Jika sudah, maka klik continue. Nah, maka akan muncul new dimension style dengan nama denah. Nah, ini bisa kita atur untuk besar kecilnya di sebelah sini. Nah, yang pertama kita atur adalah teksnya terlebih dahulu. Nah, untuk teksnya ini yang paling krusial, karena ketika kita mungkin membuat denah atau mungkin membuat hal yang kecil yang lainnya, mungkin jendela ataupun pintu dan lain sebagainya, itu akan mempunyai dimension style yang berbeda, karena untuk skalanya sendiri pun juga berbeda. Nah, di sini untuk denah di sini karena 30, mungkin akan saya berikan ukuran 20. Nah, nanti untuk mungkin besar atau kecilnya, nah ini bisa kita cek ketika sudah dalam pengaplikasian. Nah, seperti itu. Untuk tekstilnya ini juga bisa kita edit ya. Nah, ini ketika kalian sudah setting untuk tekstilnya, nah ini bisa kita aplikasikan di sini. Nah, ini bisa kita klik denah. Nah, maka akan otomatis ukurannya 30 sesuai dengan apa yang sudah kita atur di tekstil. Nah, jika ingin memberikan ukuran yang berbeda, ini tinggal kita klik standar ya, atau anotatif. Di sini standar. Nah, ini bisa kita atur mungkin 20. Nah, ketika sudah, untuk tag alignment-nya ini di aligned with dimension style. Nah, seperti ini. Ini sesuai dengan aturan yang sudah ada atau biasa yang ada di pasaran seperti ini. Jika horizontal, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kita klik aligned. Nah, setelah itu di text placement ini, untuk vertikalnya kita pilih JIS. Nah, untuk settingan awalnya ini seperti ini. Jadi center. Nah, berada di tengah-tengah garis. Nah, tetapi di sini kita setting untuk di JIS ya. Lalu untuk view direction-nya ini di left to right. Jika kita pilih right to left, maka akan terbalik seperti ini. Jadi kita pilih yang left to right. Setelah itu untuk horizontalnya kita pilih yang center. Nah, setelah itu jika sudah, kita pindah ke lines. Nah, di lines ini, di dimension lines, ini ada color, line type, lalu line weight. Nah, untuk semua yang di sebelah sini, ini saya anjurkan untuk memilih by layer. Mengapa? Karena nanti ketika by layer ini akan sesuai dengan apa yang sudah kita buat di layer tersebut. Jadi ketika mungkin di layer tersebut sudah kita bikin garis yang lurus, maka akan garis lurus. Tetapi di sini untuk edit yang sebelah sini ini bersifat individualis. Jadi ketika mungkin layer kalian ingin untuk ketebalannya di layer sudah kalian edit 30,
Nah, di sini ketika mungkin ingin kalian edit lagi, ini bisa di setting di sebelah sini. Jadi akan mengikuti di dimension style di sebelah sini. Nah, tetapi untuk anjurannya saya akan anjurkan di by layer saja. Nah, setelah itu untuk ukurannya agar disesuaikan mungkin ketika berada di dengan garis ini, baiknya untuk garisnya ini, garis dari notasinya ini seberapa atau berjarak berapa, ini bisa kita atur di yang pertama adalah di extend beyond text. Nah, ini ketika saya tulis 0, yang terjadi maka tidak akan ada garis lebihan dari sebelah sini ya, sebelah kanan dan kirinya. Maka ketika kita pilih 15, maka akan muncul garis dari lebihan tersebut. Nah, untuk yang sebelah atas ini ada di extend beyond dim lines. Nah, ini ketika saya klik 0, maka yang sama yang garis lebihan atas ini tidak akan muncul. Nah, ketika saya tulis 15, maka akan muncul garis lebihan tersebut. Nah, ini tidak harus 15 karena disesuaikan dengan kebutuhan menggambar kalian. Nah, di sini juga ada offset from origin. Offset from origin ini fungsinya adalah garis notasi ini dari garis kerja kalian ini bisa diatur untuk jaraknya. Nah, ketika ini saya nolkan, yang terjadi adalah garis kerja saya dan garis notasi ini akan menyatu. Jadi tidak ada jarak dari keduanya. Nah, untuk memberikan jarak ini bisa kita klikkan misal di sini 15. Nah, ini sesuai dengan proporsi kalian masing-masing. Nah, setelah itu untuk colornya juga bisa ini by layer. Untuk extension ini berarti adalah garis luar di sebelah sini. Nah, ini untuk di lines ya, aturan di lines. Selanjutnya adalah symbol and arrows. Nah, symbol and arrows ini adalah garis sebelah sini. Jadi garis pertemuannya ini. Nah, ini bisa kita setting ada di katakanlah di crossfield atau mungkin yang lain. Tapi untuk biasanya kita menggunakan di oblique. Jadi sebelah sini. Nah, ini untuk arrow-nya juga bisa kita edit ya. Katakanlah ini jika saya nolkan, yang terjadi adalah tidak ada garis row-nya. Nah, jika saya tulis 15, maka akan muncul garis arrow-nya. Nah, ini bisa disesuaikan juga tergantung proporsi kalian masing-masing. Lalu untuk center marks-nya dipilih mark ya, agar kita tahu bahwa jika mungkin di lingkaran tersebut maka akan muncul titik dari senternya. Nah, setelah sudah maka di primary units. Nah, primary units ini untuk unit formatnya kita pilih yang desimal. Jadi ini adalah angkanya ya. Jadi hasil dari angkanya. Lalu precisionnya ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Nah, di sini saya tulis 0 karena saya tidak membutuhkan atau di notasi saya ini tidak ada angka yang menunjukkan bahwa garis saya ini memiliki koma ya, atau mungkin ketika garis saya 10 koma berapa ini tidak ada. Jadi saya setting di 0. Nah, seperti itu. Itu untuk basicnya ya. Ketika sudah, kita klik OK. Nah, maka akan tercipta dimension style bernama denah. Nah, ini jika sudah, maka kita close. Nah, setelah itu kita bisa cek ya. Ketika saya menggambar line seperti ini, katakanlah garisnya berukuran 300. Nah, seperti ini. Nah, cara menggunakannya adalah kita klik annotation. Nah, setelah itu di sini ya, di bar sini, ini ada 3, ada annotatif, ada denah, dan standar. Lalu kita pilih denah. Nah, jika sudah, maka setelah itu pilih dimensionnya ingin menggunakan mana, saya gunakan linear. Lalu pilih garis awal dan garis akhir. Nah, setelah itu tinggal kita tarik ke atas atau kita tarik ke bawah sesuai dengan proporsinya. Misal di sebelah sini, maka kita klik. Nah, dengan settingan kita tadi bahwa untuk gambar atau garis dengan ukuran 300 ini sudah terlihat ya untuk semuanya. Untuk settingannya ini jika sudah terasa pas, maka ini sudah bisa digunakan. Tetapi jika mungkin dalam
notasi ini mungkin untuk angkanya terlalu besar, atau garis dari lebihan ini terlalu besar juga, atau yang lain sebagainya, ini bisa kita setting lagi di seperti tadi di dimension style. Nah, ini jangan lupa kita klik denah dulu, lalu kita klik modify. Nah, seperti itu. Itu adalah cara untuk mengatur dimension style.